さあ、始めましょう。おはようございます。皆さんはお元気ですか？いや、この前はこれそれあれの勉強をしました。今はここそこあそこの勉強をします。Ya, jadi ini juga koso adok masuknya kata tunjuk. Kalau yang kore sore are itu kata tunjuk benda atau kata ganti benda, sedangkan yang koko soko asoko itu kata ganti tempat. Ya. Jadi istilahnya koso ado, ko itu dekat dengan orang yang berbicara, ya. So dekat dengan orang yang diajak bicara, a itu jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak bicara. Do itu untuk pertanyaan, ya. Jadi kalau koko itu sini atau tempat ini, ya. Soko situ, tempat itu. Asoko sana, tempat itu jauh, ya. Dan doko itu mana atau di mana. Sama seperti kore, sore, are, dan dore, koko, soka, soko itu boleh dijadikan subjek menggunakan kata bantua. Jadi kokowa, sokowa, asokowa. Ya. Tapi kalau doko tidak boleh menggunakan kata bantua. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat dengan dimulai dokowa. Ya. Jadi untuk menghindari kesalahan, doko sebaiknya kita posisikan sebagai predikat kalimat, ya. Menjadi doko deska, gitu ya. Ya, ini contoh kalimatnya. Koko koko wa kyoshitsu desu. Jadi koko sini, kyoshitsu itu kelas atau ruang belajar. Jadi kalau ditulis dengan hiragana, seperti ini, ya. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini koko menggunakan kata bantua aja, jadi sebagai subjek. Kyoshitsu itu kelas atau ruang belajar. Kemudian yang kedua, soko wa jimushitsu desu ka? Soko situ, jimushitsu itu kantor, ya, atau ruang tata usaha. Kalau ditulis dengan hiragana, seperti ini, ya. Soko wa jimushitsu desu ka? Ini apakah di situ kantor? Lalu yang ketiga, asoko wa ote arai desu. Ya, asoko sana, ote arai itu toilet. Jadi asoko wa ote arai desu, ya. Jadi untuk ote arai boleh juga menggunakan toire. Ini dari toilet ditulis dengan katakana menjadi toire. Kemudian yang berikutnya, shokudo wa doko desu ka? Ini kata tanya, doko di mana, ya. Jadi shokudo wa kantin, doko desu ka? Kantin di mana? Shokudo wa, do-nya bunyi panjang, ya. Doko desu ka? Di sini jadi shokudo itu kantin, kafetaria. Doko di mana, ya. Kata tanya di sini tidak boleh doko wa. Misalkan doko wa shokudo desu ka? Kalau bahasa Indonesia di mana kantin? Kantin di mana? Itu bisa saja, ya. Tapi bahasa Jepang tidak boleh doko wa. Jadi kalimatnya menjadi shokudo wa doko desu ka? Ya. Kantin di mana? Lalu koko soko asoko, ya, selain dijadikan subjek kalimat seperti yang di atas ini, bisa juga dijadikan predikat kalimat. Jadi koko desu, soko desu, asoko desu, gitu, ya. Contohnya seperti ini. Watashi tachi no kyoshitsu wa koko desu. Jadi kalau watashi itu saya, tapi kalau watashi, tachi itu kami. Jadi tachi ini menunjukkan jamak untuk saya, ya, untuk kelompok saya. Jadi kami
Watashi tachi no kyojutsu wa koko desu. Ini ya, watashi tachi no kyojutsu wa. Kelas kami koko desu. Di sini. Lalu yang berikutnya, Daigaku no toshokan wa asoko desu. Daigaku no toshokan itu perpustakaan, Daigaku no toshokan perpustakaan universitas. Atau boleh juga disebut perpustakaan pusat ya kalau di sebuah kampus. Jadi ditulisnya Soko desu ya. Daigaku no toshokan wa asoko desu. Jadi toshokan perpustakaan Daigaku, perpustakaan universitas asoko desu. Di sana ya, asoko di sini menunjukkan jauh. Atau yang ketiga, Nihongo no gakka no tosho shitsu wa soko desu. Jadi Nihongo no gakka itu jurusan bahasa Jepang. Nihongo no gakka no tosho shitsu wa asoko desu. Tosho shitsu itu ruang baca ya. Kalau tadi ada toshokan itu perpustakaan, di sini cenderung gedung kang di sini ya. Tapi kalau shitsu itu sebuah ruangan. Jadi tosho shitsu ruang baca. Kalau toshokan gedung perpustakaan. Ya, kalau ditulis dengan hiragana Nihongo no gakka ya, jadi jurusan bahasa Jepang. Nihongo no gakka no bukan gakka wa, Nihongo gakka no Nihongo no gakka no tosho shitsu wa soko desu. Di ruang baca jurusan bahasa Jepang soko desu, di situ gitu ya. Jadi ini penggunaan no untuk menggabungkan benda dengan benda atau kata benda dengan kata benda. Tapi kalau kata-kata itu sudah menjadi satu, katakanlah satu istilah, satu kesatuan, ini sebenarnya no-nya bisa dihilangkan ya. Jadi Nihongo gakka itu boleh. Jadi dihilangkan no-nya karena Nihongo gakka itu menjadi satu kesatuan, jurusan bahasa Jepang. Jadi boleh dihilangkan ya. Jadi no-nya cukup satu kali. Nihongo gakka no toshitsu wa soko desu. Ya, berikutnya kaiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Jadi ini sapaan pada waktu bertemu pagi hari. Berikutnya, Shitsurei desu ga, jimushitsu wa koko desu ka? Iie, jimushitsu wa koko de wa arimasen. Sore de wa, jimushitsu wa doko desu ka? Jimushitsu wa asoko desu. So desu ka? Arigatou gozaimashita. Iie, do itashimashite. Jadi Shitsurei desu ga di sini bertanya di tempat umum ya. Jadi ke orang yang belum kita kenal. Maaf penumpang tanya ya. Jimushitsu wa koko desu ka? Jimushitsu itu ruang tata usaha ya, atau kantor. Koko sini. Jadi apakah ruang tata usaha di sini? Iie, jimushitsu wa koko de wa arimasen. Iie ya, tidak. Jimushitsu wa koko de wa arimasen. Di sini subjeknya jimushitsu, kata bantua. Di jawaban juga subjeknya harus sama. Jimushitsu wa. Jadi jangan dibalik, iie koko wa jimushitsu de wa arimasen. Jangan dibalik seperti itu ya. Walaupun informasi sampai, tapi itu seolah-olah tidak menjawab pertanyaan. Jadi subjek dalam pertanyaan tetap sebagai subjek dalam jawaban. Berikutnya, sore dewa, kalau begitu, jimushitsu wa doko desu ka? Kantor di mana? Atau tata usaha di mana ya? Sore dewa, kita ingat ya, sore dewa, wa-nya kata bantu dengan huruf H.
Jawabannya Jimusitsu wa asoko desu. Jimusitsu wa kantor asoko desu, di sebelah sana. So desu ka. Arigatou gozaimashita. Oh begitu. Terima kasih. Ie do itashimashite. Jadi itu dialog untuk penggunaan koko, soko, asoko ya. Ya, berikutnya kita lihat latihannya. Penggunaan koko, soko, asoko ya. Jadi di sini renshu atau latihan buat dialog seperti contoh. Ini ya. Contohnya ada dua tempat di sini, Yubinkyoku dan Ginko. Yubinkyoku itu kantor pos, Ginko bank. Dari informasi ini dibuat dialog. Pertanyaannya yang pertama ya, Shizure desu ga, Yubinkyoku wa koko desu ka? Iie, Yubinkyoku wa koko de wa arimasen. Koko wa Ginko desu. Sore de wa Yubinkyoku wa doko desu ka? Yubinkyoku wa asoko desu. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu. Ie do itashimashite. Jadi ini contoh ya, untuk latihan. Di sini shizure desu ga. Jadi pada saat kita mau bertanya ke orang yang tidak kita kenal ya. Yubinkyoku wa koko desu ka? Yubinkyoku. Jadi informasi yang pertama, Yubinkyoku dijadikan subjek kalimat pertanyaan yang pertama. Kemudian menggunakan koko di sini ya. Apakah kantor pos di sini? Iie, Yubinkyoku wa koko de wa arimasen. Koko wa ginko desu. Jadi jawabannya iie, Yubinkyoku wa. Jadi Yubinkyoku yang subjek dalam pertanyaan tetap subjek dalam jawaban. Jadi iie, Yubinkyoku wa koko de wa arimasen. Jadi jangan dijawab dengan iie, koko wa Yubinkyoku de wa arimasen. Walaupun informasi sampai ya. Lalu berikutnya koko wa ginko desu. Jadi koko di sini digunakan sebagai subjek karena sudah menjadi topik pembicaraan koko di sini ya. Jadi di sini ginko desu. Di sini bank. Sore de wa yubinkyoku wa doko desu ka? Jadi sore de wa kalau begitu yubinkyoku wa doko desu ka? Di mana? Yubinkyoku wa asoko desu. Kantor pos asoko desu, di sebelah sana. So desu ka. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya. Ie do itashimashite. Ya, berikutnya di sini soal nomor 1 misalkan ya. Byoin, rumah sakit, dan daigaku, universitas. Jadi yubinkyoku-nya diganti dengan byoin, ginko diganti dengan daigaku. Jadi dialog untuk nomor 1. Shizure desu ga, byoin wa koko desu ka? Iie, byoin wa koko de wa arimasen. Koko wa daigaku desu. Sore de wa byoin wa doko desu ka? Byoin wa asoko desu. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu. Ie do itashimashite. Gitu ya. Nomor 2 misalkan ya. Shizure desu ga, toshokan wa koko desu ka? Iie, toshokan wa koko de wa arimasen. Koko wa jimusitsu desu. Sore de wa toshokan wa doko desu ka? Toshokan wa asoko desu. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu. Ie do itashimashite. Jadi itu contoh untuk latihan ya. Di sini ada beberapa, ada 8 soal ya. Kemudian yang berikutnya contoh kedua, kita lihat contohnya. Informasinya Nihon no Tokei. Tokei itu jam, Nihon Jepang. Jadi Nihon no Tokei jam Jepang. Dari informasi ini buat dialog seperti ini ya untuk latihan. Yang pertama, nama tempatnya Nihonnya ditanyakan dengan menggunakan kata tanya untuk tempat. Dan seterusnya, kita coba baca ya. Kore wa doko no tokei desu ka? Sore wa Nihon no tokei desu. Are mo Nihon no tokei desu ka?
Iie arewa nihon no tokei de wa nakute Swiss no tokei desu. Ya. Jadi yang informasi nihon no tokei ditanyakan menjadi korewa ini doko no tokei desu ka? Jam doko. Jam mana? Bisa jam dari mana atau jam buatan mana ya? Jawabannya sore wa nihon no tokei desu. Jadi itu nihon no tokei desu. Sesuai dengan informasi nihon no tokei. Jadi jam Jepang. Lalu di sini sore ya. Pertanyaannya kore, jawabannya sore. Pertanyaan berikutnya. Aremo nihon no tokei desu ka? Aremo itu juga jam Jepang kah? Iye, arewa nihon no tokei de wa nakute Swiss no tokei desu. Iye, bukannya arewa yang tadinya pertanyaannya aremo karena responnya iye menjadi wa mo-nya. Jadi arewa ya itu nihon no tokei de wa nakute ini dari dewa arimaseng ya karena di tengah kalimat menjadi dewa nakute. Artinya bukan. Jadi bukan jam Jepang tetapi Swiss no tokei desu. Jam Swiss. Jadi ini latihannya ada 10 soal. Kita coba nomor 1 ya. Amerikano Jidosha. Mobil Amerika. Jadi pertanyaannya yang pertama Amerikanya ditanyakan. Menggunakan kata tanya doko. Ya, jadi dialognya. Kore wa doko no jidosha desu ka? Sore wa Amerika no jidosha desu. Are mo Amerika no jidosha desu ka? Iie, are wa Amerika no jidosha de wa nakute Nihon no jidosha desu. Misalkannya Nihon no jidosha desu. Mobil Jepang. Atau nomor 3 misalkan ya. Italia no kutsu. Kutsu sepatu, Italia ini Itali ya. Jadi kutsu sepatu Itali atau sepatu dari Itali. Ya, dialognya. Kore wa doko no kutsu desu ka? Sore wa Italia no kutsu desu. Are mo Italia no kutsu desu ka? Iie, are wa Italia no kutsu de wa nakute Indonesia no kutsu desu. Jadi seperti itu latihannya ya. Jadi semakin sering diucapkan itu semakin terbiasa lidah kita dengan bahasa Jepang ya. Ya, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kore de owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.